Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi, kali ini aku akan mengulas hal yang unik nih. Karena memang Indonesia ini dikenal dengan budayanya yang kental, unik, dan bermacam-macam adat dan tradisi. Uniknya di Indonesia, tidak cuma pernikahan saja yang mewah, meriah, dan mahal. Adat upacara kematian pun dihelat dengan acara yang mewah dan mahal di sebagian suku di Indonesia. Yang salah satunya pemakaman di Tanah Toraja, yakni Rambu Solo. Jadi kali ini aku akan mengulik pemakaman Rambu Solo. Sebelum aku mengulasnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video updatean terbaruku. Oke, kita langsung mulai ke ulasannya. Jadi, hampir sama seperti upacara pernikahan, biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman ini pun tergolong juga besar. Sejumlah perlengkapan pun dibanderol dengan harga yang tinggi. Kabarnya, upacara Rambu Solo ini masuk ke dalam upacara pemakaman termewah dan termahal. Karena memang sih biaya yang dikeluarkan memang tidak sedikit, dari jutaan, ratusan juta, maupun miliaran lebih. Fantastis bukan? Jadi nggak heran setiap masyarakat suku Toraja harus siap siaga untuk mengumpulkan biaya upacara pemakaman sejauh hari. Jadi Tanah Toraja ini terkenal dan cukup populer di Sulawesi dan mempunyai daya tarik tersendiri seperti rumah adat Tongkonan, upacara pemakaman Rambu Solo, pekuburan Batu Lemo, perkuburan Bayi Kambira, dan perkuburan Gua Londa dengan kebudayaan khas Austronesia asli. Tradisi pemakaman unik yakni Rambu Solo. Menurut kepercayaan penduduk Toraja ini, kalau tanpa adanya upacara ritual ini, maka arwah orang yang telah meninggal akan meninggalkan sebuah kesialan bagi keluarganya. Upacara pemakaman Rambu Solo ini tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Bisa dibilang biaya pemakaman termahal. Sampai-sampai ini persiapannya pun berbulan-bulan. Jadi pas nunggu kesiapan upacaranya, mayatnya dibungkus dengan kain yang kemudian disimpan ke dalam tongkonan. Jadi tongkonan itu seperti ini ya. Tujuan dari pemakaman Rambu Solo ini untuk menyempurnakan kematian orang tersebut. Waktu pelaksanaannya di saat matahari mulai terbenam. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa duka atas kematiannya. Dan biasanya puncaknya pada bulan Juli dan Agustus. Jadi prosesi upacara Rambu Solo ini yakni persiapan tongkonan. Ciri utamanya dari upacara ini adalah tongkonan kecilnya. Beberapa pria akan membawa di sepanjang jalan sampai ke lokasi pemakaman. Kemudian diikuti rombongan lainnya untuk membawa peralatan budaya untuk prosesi ini. Harus bersikap tenang tanpa keributan. Jadi ini dilakukan untuk masyarakat maupun wisatawan. Kemudian setelah itu rantai atau sesi pemakaman. Proses yang dilakukan adalah rantai. Biasanya pementasan upacara Rambu Solo ini akan dilakukan di depan tongkonan. Terdapat juga peraturan penting dalam prosesi seperti maktuda mebalun, yakni sesi pembungkusan mayat. Setelah itu dilanjut dengan sesi makroto, yakni penghiasan keranda atau peti mayat. Warna kainnya pun perak keemasan menjadi ciri khas untuk mempercantik peti yang meninggal dunia. Kemudian dilanjut pemindahan mayat. Selain prosesi tersebut, masyarakat akan melakukan makpopeng kalo alang, yakni proses memasukkan atau memindahkan mayat ke dalam sebuah rumah. Kemudian dilanjutkan parade yang tujuannya untuk membawa mayat ke tempat pemakaman budaya atau lakian.
yang dikenal dengan Mak Palau. Jadi ini ada yang unik. Tempat pemakaman di sini bukan tanah yang digunakan, melainkan goa atau rumah kecil. Peti jenazah yang dimasukkan ke dalam goa, yang menandakan roh ini tidak ada lagi di dunia. Setelah prosesi semua selesai, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati pertunjukan seni seperti tarian budaya Toraja sebagai bentuk hiburan. Pakaian tradisionalnya yang identik dengan warna hitam dan keemasan menjadi ciri khasnya. Jadi tujuan pertunjukan ini sebagai tanda penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Selain itu, upacara Rambu Solo ini memerlukan pengorbanan terhadap hewan ataupun peninggalan tertentu. Untuk hewannya nih, biasanya kerbau dan babi yang dikorbankan dalam upacara pemakaman. Kerbaunya juga kerbau yang kulitnya berwarna belang atau albino. Harga satu ekor kerbau ini berkisar antara 20 sampai 50 juta. Tapi ada pula juga kerbau yang harganya mencapai 600 juta. Jumlah hewan yang dikurbankan tergantung pada strata sosial keluarga yang ditinggalkan. Misal nih, semakin tinggi strata sosialnya, semakin banyak pula jumlah kurbannya. Misal, untuk strata menengah, kerbau dan babi yang dibutuhkan berkisar antara 8-10 ekor dan 30-50 ekor babi. Sementara di kalangan bangsawan bisa mencapai 25-150 ekor. Ini untuk yang kerbau ya. Fantastis. Sebelum dilakukan proses penyembelihan, kerbau ini akan diarak keliling desa dulu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian, kerbau tersebut akan ditarungkan, barulah disembelih. Daging kerbaunya ini juga dibagikan ke semua orang yang membantu proses pelaksanaan upacara tersebut. Sebelum jenazahnya dikuburkan, mereka ini melakukan yang diiringi oleh nyanyian puji-pujian. Apakah kamu tertarik untuk menyaksikan acaranya langsung? Untuk kalian yang sudah pernah berkunjung ke sana, silahkan tulis di komentar bagaimana keunikannya. Jadi, itulah ulasanku kali ini dengan pemakaman biaya termahal dan sangat fantastis karena memang bisa menghabiskan budget yang tidak sedikit, bahkan sampai miliaran. Jadi, aku tutup kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini dan nantikan video aku di selanjutnya. Bye, sampai bertemu kembali. Dah.